Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu berupa pengertian dasar perusahaan. Sebelum kami mempresentasikan materi yang kami buat, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 230803102047. Dan teman saya. Halo, saya Dinda Putri Maharani dengan NIM 2308031020003. Saya Nanda Novitasari dengan NIM 2308031020023. Nah, di sini saya akan menjelaskan berupa pengertian perusahaan sendiri. Apa itu perusahaan? Perusahaan yaitu tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa, di mana dalam sebuah perusahaan semua faktor produksi berkumpul mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Ya, di samping pengertian perusahaan, sini kami akan menjelaskan juga sebuah tujuan dasar dari perusahaan. Tujuan dasar perusahaan merupakan faktor penentu dan dasar dalam kegiatan berwirausaha, di mana tujuan ini menggambarkan suatu keadaan yang diinginkan secara terukur supaya bisa dicapai melalui kegiatan atau melalui keputusan ekonomi. Tujuan perusahaan sendiri pada dasarnya merupakan visi sebuah perusahaan yang ingin diwujudkan. Tujuan perusahaan ekonomi sendiri dibagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama tujuan penghasilan, yang kedua sasaran pasar, dan yang ketiga sasaran kinerja. Untuk tujuan penghasilan sendiri merupakan hasil yang dapat diukur secara absolut dan berhubungan langsung dengan bidang pekerjaannya. Yang kedua adalah sasaran pasar, di mana tujuan ini menentukan peran masa depan suatu perusahaan itu sendiri di seluruh pasar atau di masing-masing cabang. Yang ketiga adalah sasaran kinerja. Sasaran kinerja mencakup sebuah konten atau semua konten yang tidak hanya dapat diukur dengan angka, seperti contohnya motivasi dalam tim, dan untuk menentukan tujuan perusahaan sendiri, hal-hal seperti komponen-komponen lunak juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya adalah tujuan sosial perusahaan, di mana tujuan sosial perusahaan ini sendiri mencakup semua yang berhubungan dengan bidang manusia dan kinerjanya, seperti berhubungan dengan kelompok karyawan, pelanggan, dan juga penyedia layanan eksternal. Yang selanjutnya adalah tujuan perusahaan sebagai tujuan bisnis. Dalam tujuan ini ada 2 tipe atau 2 jenis perusahaan. Yang pertama, tujuan formal atau tujuan sukses, dan yang kedua tujuan hasil akhir dari tujuan formal. Dan yang terakhir adalah tujuan perusahaan yang saling melengkapi, di mana tujuan bisnis ini mengejar satu tujuan yang sama sehingga memberikan dampak positif pada yang lainnya. Setelah kami menjelaskan tujuan dari perusahaan sendiri, kita juga akan menjelaskan macam-macam perusahaan. Jadi macam-macam perusahaan itu dibagi menjadi dua, yaitu macam-macam perusahaan berdasarkan badan usaha dan juga macam-macam perusahaan bidang atau industri. Nah, lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan dari teman saya berikut. Macam-macam perusahaan. Perusahaan dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha dan perusahaan berdasarkan bidang atau industri kegiatannya. Untuk perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha sendiri dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, perseorangan, yang kedua CV atau persekutuan komanditer, yang ketiga PT atau perseroan terbatas, yang keempat koperasi, yang kelima firma, dan yang keenam persero. Dan yang selanjutnya adalah perusahaan berdasarkan bidang atau industri kegiatannya. Dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, perusahaan ekstraktif. Yang kedua, perusahaan industri atau manufaktur. Yang ketiga, perusahaan agraris. Yang keempat, perusahaan jasa. Dan yang terakhir adalah perusahaan dagang. Untuk perusahaan ekstraktif sendiri adalah perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sedangkan untuk perusahaan industri atau manufaktur adalah perusahaan yang bergerak pada pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi ataupun barang jadi. Untuk perusahaan agraris sendiri merupakan perusahaan yang bergerak pada pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan untuk perusahaan jasa sendiri adalah perusahaan yang menjual atau memberikan jasa kepada pelanggan atau masyarakat. Untuk perusahaan dagang sendiri adalah perusahaan yang awalnya membeli suatu barang yang kemudian diperjualbelikan kembali.
Nah, dari perusahaan sendiri sudah eh, ditinjau oleh beberapa aspek-aspek, yaitu sebagai berikut. Macam-macam bentuk yang termasuk ke dalam aspek suatu bisnis menurut sumber-sumber yang saya cari, baik dari para ahli maupun situs belajar siswa yaitu Google, yang dimana suatu pengerjaan bisnis atau usaha dapat dikatakan fleksibel atau berhasil apabila memenuhi kriteria aspek sebagai berikut. Yang pertama, yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen ini dilakukan untuk membangun usaha yang didasarkan pada pendekatan fungsi pada manajemen itu sendiri, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Tujuan dari aspek ini adalah untuk mengetahui apakah pembentukan dari pelaksanaan usaha dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan baik. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. Aspek ini mencakup aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para pelanggan serta mempromosikan dan mendistribusikan dan menjual produk atau layanan perusahaan yang melibatkan penelitian pasar, pengembangan produk, strategi pemasaran, dan penjualan. Yang ketiga yaitu ada aspek keuangan. Aspek keuangan ini melibatkan suatu pengelolaan aspek pada perusahaan, termasuk perencanaan keuangan, penganggaran, pengelolaan kas atau dana, pelaporan keuangan, dan analisis keuangan, yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan keuangan suatu perusahaan dan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangannya. Yang keempat, ada aspek sumber daya manusia. Pada aspek sumber daya manusia ini melibatkan suatu pengelolaan karyawan perusahaan, termasuk perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi, dan hubungan industri lainnya. Aspek ini memiliki tujuan untuk memastikan perusahaan memiliki tim yang terampil yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi yang ingin dicapainya. Yang kelima yaitu aspek operasional. Aspek ini melibatkan suatu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan operasional perusahaan, termasuk manajemen rantai pasokan, manajemen produksi, pengelolaan inventaris, dan efisiensi operasional. Aspek ini memiliki tujuan untuk memastikan operasional yang efisiensi dan pengiriman produk atau layanan yang memiliki kualitas tinggi. Yang keenam yaitu aspek hukum dan peraturan suatu bisnis. Aspek ini melibatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum yang ada dan regulasi yang berlaku dalam menjalankan suatu bisnis. Aspek ini termasuk ke dalam perizinan, kontrak, perlindungan konsumen, kepatuhan pajak, dan aspek hukum, serta peraturan lainnya yang mengaruhi ke dalam operasi suatu bisnis. Yang ketujuh yaitu ada aspek inovasi dan riset. Aspek ini melibatkan upaya untuk mengembangkan suatu ide-ide yang baru terhadap produk atau layanan yang dapat memberikan keunggulan dan kompetitif. Aspek ini melibatkan penelitian pasar secara langsung, pengembangan produk, inovasi proses, serta upaya untuk mengantisipasi tren dan perubahan dalam suatu industrinya. Yang terakhir yaitu ada aspek etika berbisnis. Aspek ini melibatkan mengadopsi dan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi integritas, etika, keadilan, tanggung jawab sosial, dan perilaku bisnis yang etis. Hal ini penting untuk membangun reputasi yang baik, memperoleh kepercayaan pelanggan, serta memenuhi harapan pemangku kepentingan. Nah, itulah beberapa aspek yang umumnya terkait dengan bisnis. Namun, perlu diingat bahwa ini hanya gambaran umum dari setiap bisnis dapat memiliki aspek yang unik tergantung pada industri itu sendiri dan lingkungan yang dapat mencakupinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Nah, terima kasih. Kami kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.